Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Didik dan rekan-rekan dari kelas 12-8 yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan inayahnya kita semua dapat berkumpul pada hari ini untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia yang insya Allah diridhoi dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kepada Bapak Didik, saya Ramzi Muhammad Kaiza dari kelas 12-8 mohon izin untuk tidak mengikuti kegiatan belajar mengajar dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia pada hari ini, dikarenakan saat ini saya sedang dalam proses pemulihan pasca pecahnya gendang telinga saya. Akan tetapi hal tersebut tidak menggoyahkan semangat saya untuk mempresentasikan dari proyek yang kelompok kami sudah rancang dari minggu-minggu kemarin. Maka dari itu sebelumnya perkenankan saya untuk mempresentasikan dari hasil proyek kami, rancangan proyek kami dalam menuntaskan tugas dari mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kami The Dagos mempersembahkan aplikasi platform disebut dengan Dagoan. Datang yuk ke Bandung. Baik, sebelumnya di sini perkenalkan kelompok kami, yaitu The Dagos dengan beranggotakan 5 orang, yaitu Andika, saya sendiri, Naufal, Keira, dan Ratu, yang dimana kami berlima ini menjadi sebuah perancang dari proyek Dagoan ini, yang dimana Dagoan ini memiliki logo dengan 4 komponen utama, yang dimana yang pertama adalah gedung sate yang menjadi sebuah simbol utama dari kota Bandung dengan melambangkan sejarah, identitas, dan kebanggaan dari masyarakat Jawa Baratnya. Lalu ada dari Gunung Hijau yang menjadi representasi keindahan alam kota Bandung. Lalu ada juga dari Matahari Emas yang menjadi sebuah filosofis dalam menggambarkan sebuah optimisme, harapan, dan semangat baru bagi masyarakat yang terpancar di Bandung itu sendiri. Lalu ada latar putih, yang dimana latar putih ini menjadi sebuah representasi kota Bandung yang bersih dan istimewa, yang dimana dengan kesimpulan dari proyek Dagoan ini kami membuat sebuah simbol logo dengan menyajikan sebuah arti untuk mencerminkan Bandung sebagai kota yang bersejarah dengan penuh semangat dan selalu mengundang siapa saja untuk datang serta jatuh cinta pada kota Bandung pertamanya, seperti itu. Lalu di sini kami melahirkan Dagoan ini berlandaskan dari beberapa rumusan masalah yang sudah kami uji terlebih dahulu dengan data-data yang ada, yang salah satunya adalah menurut dari Pusat Statistik atau BPS Indonesia, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun 2022 mencapai 7,5 juta orang, yang meningkat 40% dibandingkan tahun 2021. Namun banyak dari mereka melaporkan kesulitan dalam mengakses informasi lokal yang akurat dan terkini, terutama terkait dengan transportasi dan budaya lokal. Dan beberapa data-data lainnya seperti dari survei yang dilakukan oleh TripAdvisor pada tahun 2021 yang mengungkapkan bahwa 70% wisatawan lebih memilih panduan lokal yang dapat memberikan pengalaman personal dan terpercaya. Dan beberapa data-data lainnya yang mungkin telah disampaikan oleh sekelompok saya pada presentasi KBM tersebut. Namun akan tetapi hal itu menjadi sebuah jawaban yang kami menjawabnya dengan sebuah perancangan platform digital yang disebut dengan Dagoan. Dagoan adalah sebuah aplikasi digital yang berbasis mobile yang dirancang sebagai platform pelayanan perjalanan di kota Bandung, yang dimana aplikasi ini hadir untuk menjawab kebutuhan wisatawan maupun masyarakat lokal dalam mengakses informasi, transportasi, akomodasi, kuliner, dan UMKM Bandung secara praktis dalam satu genggaman. Sehingga dari hal tersebut kami merancang konsep proyek
aplikasi Dagoan ini. Yang dimana nama Dagoan ini terinspirasi dari bahasa Sunda yang berarti ditunggu atau ayo mampir, sekaligus sebagai akronim dari Datang Yok ka Bandung, yang dimana identitas ini memperkuat posisi Dagoan sebagai aplikasi dengan khas lokal yang tidak hanya menawarkan keindahan perjalanan, melainkan juga pengalaman kultural khas Bandung, yang dimana dengan begitu Dagoan bukan sekedar aplikasi perjalanan, melainkan gerbang digital untuk menikmati keindahan dan kekayaan budaya Sunda. Dengan sebuah visi untuk menjadi platform perjalanan digital berbasis lokal yang menghadirkan Bandung lebih dekat, lebih mudah, dan lebih berkesan bagi wisatawan maupun masyarakat. Dengan sebuah misi yang akan merealisasikan dari visi perusahaan adalah yang pertama dengan mengoptimalkan budaya kultur dan destinasi wisata khas Bandung. Lalu yang kedua adalah memperoleh perjalanan dengan layanan transportasi dan akomodasi. Lalu yang ketiga adalah dengan mendukung UMKM lokal dalam mengembangkan potensi bisnisnya. Lalu yang keempat adalah menyediakan perjalanan yang aman, nyaman, dan modern. Lalu dengan misi kelima yaitu adalah menjadikan Bandung sebagai kota wisatawan yang kreatif dan ramah bagi wisatawannya. Nah, setelah itu di sini kami telah menguji dari proyek Dagoan ini, dari aplikasi Dagoan ini dengan konsep atau metode yang disebut dengan STP. STP atau segmentasi, target, dan posisi, yang dimana di sini kami menganalisis secara lebih jauh terkait dengan dunia pariwisata yang mungkin saat ini sedang tumbuh sangat pesat, dan dengan wisatawan modern yang mungkin mencari sesuatu yang lebih dari sekedar hanya tempat yang indah, tapi mereka juga ingin melakukan perjalanan yang aman, personal, dan didukung dengan teknologi yang memadai. Dan disinilah Dagoan itu hadir, yang dimana dalam jika diulik dari segi segmentasi yang dimana kami membuat Dagoan ini dikhususkan atau direkomendasikan kepada traveler di usia dalam rata-rata 21 sampai 40 tahun dari Asia Timur dan Tenggara, atau digital native, yang dimana hidup di lingkungan urban dan memiliki penghasilan lebih dari 1.000 US dollar atau ya dalam rupiah itu bisa sebesar 5 juta mungkin, yang dimana mereka ini telah dengan yang sudah lelah dengan turisme yang generik dan menginginkan sebuah pengalaman otentik yang dikurasi secara personal, didukung dengan teknologi yang tetap aman. Lalu Dagoan ini juga menganalisis terkait dengan target, yang dimana target ini kami menargetkan turis asing lokal maupun luar yang tidak lagi puas dengan pengalaman atau platform reservasi yang biasa-biasa saja, tapi mereka mencari asisten perjalanan yang cerdas, platform yang memahami kebutuhan mereka, dan tentunya menyediakan rasa aman serta koneksi lokal yang nyata di Bandung. Dengan posisi yang kami usungkan dalam platform Dagoan ini adalah dengan Smart Local yang companion yang menggabungkan fitur AI, keamanan real time, dan panic button dengan fitur-fitur yang bersifat pada penghadiran perjalanan yang tidak hanya nyaman tapi juga memberdayakan komunitas yang aman gitu. Sehingga kami juga ingin membuat Dagoan ini tidak hanya sebagai OTA tapi gerakan menuju pariwisata yang berkembang dan bermodern. Lalu selanjutnya di sini juga kami sudah melakukan kompetitor analisis dari beberapa perusahaan-perusahaan platform lainnya seperti Agoda, Traveloka, Tiket.com, dan Pergi-Pergi, yang dimana dalam hasil kompetitor analisis kami melihat analisa dari beberapa kompetitor yang ada ini bermacam-macam sekali, akan tetapi secara singkat Agoda ini dari
dari beberapa kompetitor yang kami analisis, yaitu dari Agoda terlebih dahulu, yang dimana Agoda ini mungkin unggul dalam akomodasi secara interpersonal dan menjadi pilihan yang kuat bagi wisatawan mancanegara dan jaringan global program loyalitas yang kuat. Akan tetapi Agoda ini tidak bisa memastikan secara lebih khusus terkait dengan keamanan bagi para komunitas lokal atau mungkin bagi para wisatawannya, yang dimana di sini kami menghadirkan beberapa fitur yang mendukung pada keamanan penggunanya terlebih dahulu. Lalu ada dari Traveloka, dari yang dimana Traveloka ini juga mendominasi pasar domestik dengan ekosistem layanan perjalanan yang paling lengkap di Asia Tenggara. Akan tetapi permasalahannya adalah Traveloka pun ternyata masih kekurangan dalam memberikan sebuah informasi yang akurat secara lokal, sehingga hal ini menjadi sebuah pertimbangan untuk kami membuat sebuah platform yang tidak hanya menjadi sebuah platform yang membantu secara mendasar saja, tetapi juga memberikan sebuah keakuratan data dan informasi yang akan membantu para wisatawan yang akan hadir. Lalu ada tiket.com dan Pegi-Pegi, yang dimana mereka ini merupakan sebuah platform yang berfokus pada kepraktisan dan menarik minat Gen Z, akan tetapi lagi dan lagi terkait dengan keamanan dan mungkin dari keakuratan informasi, data, dan bahkan dari branding platform yang mungkin pemasarannya perlu diperbaiki. Ini menjadi sebuah pertimbangan atau penilaian untuk kami membuat sebuah perusahaan yang bisa melengkapi kekurangan-kekurangan dari kompetitor lainnya gitu ya, setelah kami melakukan analisis kompetitor ini. Nah, yang dimana setelah kami melakukan kompetitor analisis, kami pun melihat bagaimana daguan ini jika dilihat dalam metode SWOT, atau ya dari strength, weakness, opportunities atau threats, atau dalam bahasa Indonesianya yaitu adalah kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan. Yang dimana mungkin dari kekuatannya ini, daguan ini memiliki sebuah kekuatan untuk menjadi identitas lokal yang kuat dengan nuansa Sunda. Lalu ada fitur aplikasi lengkap dan terpadu dan mendukung ekosistem pariwisata yang lokal. Lalu ada mungkin dari kelemahan daguan yang sudah kami uji terlebih dahulu juga, yaitu adalah aplikasi yang baru sehingga belum populer. Dan yang kedua adalah membutuhkan modal yang sangat besar untuk promosi. Dan yang ketiga juga adalah ketergantungan pada mitra dan SDM atau sumber daya manusia maupun teknologi. Lalu ada dari peluangnya, bahwa daguan ini bisa menjadi sebuah bentuk pelopor bagi platform yang menjadikan Bandung sebagai kota wisatawan utama di Indonesia, dan mungkin dengan memengaruhi dari tren digitalisasi wisatawan dan cashless payment, lalu dengan dukungan pemerintah daerah terhadap pariwisata yang mungkin menjadikan daguan ini menjadi salah satu peluang yang besar, entah untuk bisa menjadi pembuka bagi lapangan kerja di kemudian hari, atau menjadi salah satu platform digital yang akan dicontoh oleh kota-kota lain untuk bisa meningkatkan bagaimana pariwisata di kota-kota tersebut bisa terekspos lebih jauh lagi. Lalu ada threats atau tantangan yang akan dihadapi, yang tentunya pasti dengan ada kompetitor-kompetitor besar seperti Traveloka, Google Maps, atau tiket.com. Lalu dengan tantangan yang kedua itu adalah seperti perubahan kebijakan dari pariwisata itu sendiri, dan bahkan mungkin tantangan pun dimiliki ketika kita dihadapkan dengan risiko keamanan data pengguna. Nah, akan tetapi dengan hal tersebut kami juga sudah melihat secara lebih langsung dengan riset pasar dagoan ini seperti apa, yang dimana tentunya ketika kita membuat sebuah perusahaan pasti kita melihat bagaimana pasar menginginkan seperti apa, platform seperti apa yang mungkin ingin dikedepankan atau ingin dirasakan oleh para wisatawan yang mungkin nanti akan hadir. Yang pertama adalah apa yang diinginkan, apa yang mereka inginkan.
lebih dari 70% wisatawan sekarang lebih memilih opsi pemesanan penerbangan online atau berbasis aplikasi, sehingga hal ini dapat menguji sebuah keefektivitasan. Lalu ketika ada masalah pun 33% wisatawan global lebih suka berbicara dengan perwakilan layanan pelanggan manusia. Nah, yang dimana dengan hal ini dari data-data yang sudah kami cakup terlebih dahulu ini menandakan bahwa wisatawan ingin adanya sebuah keefektivitasan dalam sebuah platform digital dalam untuk menemani proses berliburnya dari suatu wisatawan, yang dimana kami juga kan Gedaguan ini kita adalah perusahaan platform yang dimana mengedepankan teknologi sebagai basis utamanya, yang dimana melibatkan artificial intelligence atau AI yang saat ini sangat besar sekali namanya, karena saat ini manusia memerlukan sebuah hal yang mudah dan hanya 10% wisatawan yang memilih chatbot untuk membantu mereka saat menghadapi gangguan. Hal ini menjadi sebuah bentuk realita bahwa saat ini wisatawan sudah mulai bergantung atau mungkin mulai mengalami ketertarikan untuk penggunaan AI itu sendiri. Nah, yang dimana setelah riset pasar yang sudah kami tekankan, yang sudah kami jauh lebih tilai, yang dimana kami sudah merumuskan terkait dengan apa yang ingin kami kedepankan atau apa yang ingin kami berikan kepada para wisatawan terkait dengan produk dan layanan yang akan kami berikan. 4 bidang utama yang ingin kami kedepankan adalah dengan adanya transportasi wisatawan. Tentunya transportasi menjadi sebuah hal yang sangat fundamental sekali, karena untuk mencapai tempat tujuan seorang wisatawan ini perlu adanya transportasi yang memadai. Sehingga transportasi ini kami akan melakukan sebuah kemitraan dengan aplikasi-aplikasi lainnya seperti Gojek atau Grab, yang dimana mereka akan melakukan sebuah kerjasama kemitraan gitu ya dengan Daguan ini untuk bisa memberikan daya tarik seperti diskon atau kode-kode voucher promo yang bisa memberikan sebuah engagement untuk Daguan itu sendiri. Lalu yang kedua adalah akomodasi pemesanan penginapan. Yang ketiga adalah kuliner khas di Bandung itu seperti apa saja. Lalu ada layanan informasi wisata. Nah, yang dimana di sini juga kami sudah membuat sebuah UI UX atau membuat sebuah tampilan secara singkat dan mendasar terkait dengan bagaimana aplikasi aplikasi Daguan ini bisa berjalan, yang dimana bisa kita lihat ada dari fitur-fitur yang menarik seperti ada dari transportasi, akomodasi, event, kuliner, dan bahkan dari peta-peta yang kami rekomendasikan untuk tempat-tempat yang harus mereka tuju. Lalu bisa dilihat juga bagaimana aplikasi Daguan ini bisa mungkin memiliki potensi yang lebih besar untuk bisa menjadi sebuah platform pelayanan perjalanan yang akan efektif gitu ya ke depannya, membantu para wisatawan untuk bisa menjelajahi Bandung dengan baik. Nah, yang dimana dalam market strategi tentunya karena tadi saat kami sudah membahas bahwa Daguan ini memiliki tantangan karena kita adalah platform digital yang baru, tentunya kita perlu dengan market strategi yang jauh lebih baik dari beberapa kompetitor analisis kami, beberapa kompetitor lainnya. Tentunya dengan market strategi atau strategi marketing yang sudah kami kedepankan atau kami sudah bahas ini, yang salah satunya adalah kami ingin melakukan sebuah branding lokal dengan tagline "Datang yuk ke Bandung" untuk memperkuat identitas dan mengajak wisatawan berkunjung. Lalu yang kedua ini kami akan melakukan digital marketing di media sosial seperti mengoptimalkan Instagram, TikTok, dan YouTube dengan konten menarik seperti video perjalanan, tips wisata, dan highlight tempat hits di Bandung tentunya. Lalu selanjutnya adalah kolaborasi dengan influencer dan travel. Dimana di sini kami akan menggandeng influencer
influencer lokal dan travel blogger untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan autentik tentunya. Dengan partnership dan dengan hotel, restoran, UMKM dan pemerintah Kota Bandung, di sini kami ingin membangun sebuah kerjasama dengan pihak-pihak yang tadi sudah disebutkan untuk bisa mendukung bagaimana promosi dari daguan ini bisa menjadi sebuah keberlanjutan bagi dunia pariwisata di Bandung. Lalu ada promo diskon untuk para pengguna baru, yang kami akan menawarkan promo-promo menarik nih untuk khusus pengguna baru untuk mendorong penggunaan dan loyalitas tentunya. Lalu selanjutnya di sini ada juga market strategi yang kami kedepankan, yaitu adalah dengan mengadakan event activation, atau mungkin kami akan berada dalam suatu event-event. Kita membuat sebuah kegiatan-kegiatan acara seperti Car Free Day, atau mungkin kegiatan-kegiatan yang berkaitan seperti festival, konser-konser hits, yang dimana dengan kegiatan di event yang populer gitu ya, seperti tadi konser-konser atau Braga Festival, yang dimana di sini kami akan mengharapkan adanya engagement langsung dengan target pasar itu sendiri. Lalu di sini juga engagement yang melalui fitur review destinasi dan point reward atau Dago Point, yang gimana di sini dengan fitur ini kami ingin meningkatkan partisipasi dalam perjalanan pengguna terkait dengan penggunaan platform daguan ini. Nah, di sini juga kami sudah membuat beberapa rancangan anggaran biaya, yang dimana jika diakumulasikan rancangan anggaran biaya ini terbagi kepada 3 komponen, yaitu pengembangan teknologi, branding dan pemasaran, serta operasional dan SDM. Dengan pengembangan teknologinya ini sekitar di harga 200 juta, lalu dengan branding pemasarannya ini adalah dengan subtotal 200 juta juga. Lalu dari operasional SDM yang kami tekankannya ini itu adalah 170 juta, dan kami juga mengedepankan terlebih dahulu adanya cadangan atau kontingensi yang dimana kontingensi ini dengan akumulasi harga yaitu 60 juta, sehingga jika diakumulasikan total dari rancangan anggaran biaya dari pembuatan aplikasi daguan ini berkisar pada 600 juta rupiah, seperti itu. Di sini referensi-referensi yang kami gunakan terkait dengan pembahasan tadi, kami mengulik data dan lain sebagainya, dan ya secara kesimpulan kami bisa memperkenalkan aplikasi platform daguan ini yang diharapkan dapat menjadi solusi perjalanan terbaik di Kota Bandung, memberikan kemudahan, kenyamanan, serta mendukung pemberdayaan usaha lokal dan pengembangan pariwisata secara berkelanjutan. Dan tentunya kami juga berharap dengan adanya daguan ini bisa mengembangkan bagaimana Kota Bandung bisa menjadi kota wisatawan nomor 1 di Indonesia, yang dapat meningkatkan dari bidang-bidang ekonomi, bidang-bidang budaya, dan bahkan bagaimana kita untuk membuat Bandung menjadi kota yang istimewa. Hayu ke Bandung, siapkah Bandung? Oleh karena itu, di sini saya Ramzi Muhammad Kaiza mengakhiri presentasi pada hari ini terkait dengan proyek daguan ini, yang dimana kami harap tentunya ini menjadi sebuah inovasi baru yang mungkin nanti akan kami realisasikan di kemudian hari, sehingga tugas proyek ini tidak hanya sebatas menuntaskan dari mata pelajaran bahasa Indonesia saja, akan tetapi menjadi sebuah acuan kami untuk bisa bernalar kritis, untuk kami bisa berinovatif dalam membuat sebuah platform dengan pendekatan teknologi media yang saat ini sedang gencar-gencarnya. Oleh karena itu, saya Ramzi Muhammad Kaiza mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dagoan, siap yuk ke Bandung. Dadah.